Nah, pertanyaannya kenapa ada yang sembuh tapi ada juga yang meninggal? Itu tergantung dari tingkat keparahan infeksi. Jadi pada infeksi yang sangat berat, dia bisa membuat paru-paru itu mengalami kerusakan jaringan yang luas, sehingga terjadi namanya gagal napas. Nah, begitu seseorang gagal napas, disitulah masa-masa kritis yang bisa membuat seseorang meninggal. Halo pemirsa The Talk, bersama saya Diana. Kali ini kita akan bahas yang lagi heboh di masyarakat Indonesia, yaitu COVID-19. COVID-19 ini sudah menyebar luas di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menerapkan social distancing dan juga work from home. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Vincentius dari Dokter Awam. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Jena. Oh iya, nggak lupa kita sapa juga Sobat Dokwam ya, Dok. Halo, Dok. Oh ya, halo Sobat Halo, Sobat Dokwam. Iya. Oke, Dok. Saya mau tanya nih, Dok. Cara kerja penularan virus itu sendiri tuh gimana sih, Dok? Dan khusus COVID-19 ini termasuk jenis penularan yang seperti apa, Dok? Jadi secara umum penularan virus itu bisa dua macam, ada yang namanya airborne atau dari udara, jadi virusnya bisa melayang, atau yang dari close contact, jadi harus kontak langsung. Nah, kalau COVID-19 ini sendiri yang sudah dikonfirmasi oleh WHO itu dia lewat close contact atau kontak langsung. Jadi tangan kita misalnya kotor, menyentuh tangan orang yang terinfeksi atau menyentuh permukaan benda yang ada virusnya, kemudian kita mengusap-usap mata, hidung, atau bagian mulut, nah itu kita bisa terinfeksi. Tapi kalau untuk yang udara, penularan di udara itu belum dikonfirmasi oleh WHO khusus untuk COVID-19 ini, kecuali kalau di fasilitas kesehatan yang melakukan tindakan-tindakan kedokteran seperti masukkan selang napas, nah itu ada kecurigaan bisa bertahan di udara juga. Jadi untuk tenaga medis makanya disarankan pakai masker kalau di fasilitas kesehatan. Oh gitu ya, Dok. Kalau nggak salah yang dulu kan juga ada kasus virus TBC itu, Dok. Juga banyak makan korban. Nah, dibanding virus TBC itu lebih banyak mana sih, Dok? Dan lebih berbahaya mana daripada virus COVID-19 ini? Nah, sebetulnya untuk TBC itu bentuknya bukan virus, tapi bakteri. Nah, kalau dibandingkan dengan COVID-19, sebetulnya virus COVID-19 ini kan baru umurnya 3 bulan. Sementara kalau TBC kan dari sebelum Masehi juga sudah ada. Kalau dikatakan lebih berbahaya mana, ya kalau secara klinis atau secara mana yang lebih cepat membuat orang meninggal, ya jelas COVID-19. Tapi kalau TBC ini kan penyakitnya menahun ya, kronik, jadi nggak langsung membuat orang meninggal dan obatnya sudah ada. Sementara kalau COVID-19 ini masih banyak hal-hal yang perlu diketahui tentang obatnya. Iya, berarti COVID-19 ini baru ya, Dok, kasusnya? Baru, pertama kali dilaporkan kan baru Desember 2019. Jadi kalau sekarang kan kita ngobrol ini Maret 2020, jadi ya kurang lebih baru 3 mau 4 bulan lah. Oke. Kalau COVID-19 ini kan menghidupkan masyarakat Indonesia nih, Dok. Apakah sebelumnya umat manusia juga pernah mengalami pandemi yang semengerikan COVID-19 ini, Dok? Oh pernah, jadi tahun berapa ya, 1918 itu sebetulnya ada pandemi namanya flu Spanyol kalau pernah dengar. Nah, flu Spanyol itu menyebabkan kira-kira ada 500 juta orang yang terjangkit dengan kalau nggak salah 100 juta yang kena, yang meninggal, Jadi dari 500 juta, 100 juta meninggal. Nah, kenapa disebut flu Spanyol? Karena waktu itu zaman Perang Dunia I cuma Spanyol yang negaranya netral. Jadi disebutnya flu negara netral, itu flu Spanyol. Nah, penyebabnya itu H1N1. Nah, kalau sekarang sebetulnya sih 300 kan, kalau sekarang itu yang jumlah terjangkit seluruh dunia 300.000, belum sebanyak flu Spanyol, tapi katanya lebih cepat daripada penyebarannya daripada flu Spanyol. Iya sih, Dok. Dulu juga pernah ada first COVID gitu ya, Dok, yang penyebarannya lewat hewan unta itu, Dok? Iya, kalau Mercy-Ovi itu sebetulnya masih satu keluarga sama
yang sekarang ini yang COVID-19. Tapi kejadiannya kan di negara Timur Tengah tahun 2012. Dan memang angka kematiannya kalau COVID-19 itu kan angka kematiannya sekarang 4%. Nah, kalau MERS-CoV itu sampai 30%-an. Gitu. Jadi memang lebih kasusnya memang lebih sedikit MERS-CoV, tapi tingkat kematiannya lebih besar MERS-CoV. Tapi dibanding dari COVID-19 ini lebih banyak makan korban mana, Dok? Jadi kalau dikatakan lebih banyak makan korban yang mana, tergantung nih ngeliatnya dari apa nih, kalau dari jumlah, apa dari rasio. Kalau dari rasio masih lebih menang saudaranya, yaitu si SARS tahun 2003 sama MERS-CoV tahun 2012. Karena kalau SARS itu 10%, kalau MERS-CoV itu 30%. Sementara kalau COVID-19 ini kan 4%. Tapi sebenarnya secara jumlah, itu kan tadi kita ngobrol secara rasio ya. Kalau secara jumlah, ya banyakkan ya ini si COVID-19. Oke, Dok. Lanjut ya, Dok. Sebenarnya di ruang isolasi tuh pasien yang positif terkena COVID-19 diapain sih, Dok? Kok bisa akhirnya ada yang sembuh, juga ada yang meninggal setelah diisolasi? Jadi kalau di isolasi itu pasien itu menjalani namanya observasi. Jadi dilihat dari jam ke jam suhu tubuhnya, tekanan darahnya, nadi dan pernapasan. Nah, pertanyaannya kenapa ada yang sembuh tapi ada juga yang meninggal? Itu tergantung dari tingkat keparahan infeksi. Jadi pada infeksi yang sangat berat, dia bisa membuat paru-paru itu mengalami kerusakan jaringan yang luas, sehingga terjadi namanya gagal napas. Nah, begitu seseorang gagal napas, disitulah masa-masa kritis yang bisa membuat seseorang meninggal. Karena napas itu kan harus masuk sementara parunya penuh oleh cairan dan peradangan. Gitu. Makanya di isolasi itu sebetulnya bukan cuma didiemin, tapi dipantau juga sama dokter dan perawat. Itu komunikasi nggak sih, Dok, antara dokter juga pasien yang positif terkena COVID-19? Ada komunikasi nggak, Dok, antara mereka? Kalau prosedurnya itu dokter itu harus visit setiap hari ya. Jadi dan perawat juga. Jadi menyuntikkan obat, ganti infus gitu misalnya. Tapi untuk mereka berkomunikasi ya dokter dan perawat itu harus pakai baju yang namanya alat pelindung diri. Jadi pakai baju khusus, sarung tangan, kemudian sepatu butut khusus, terus pakai kacamata sama pakai masker gitu. Baru boleh masuk ke ruang isolasi. Oke. Jadi gitu ya, Dok, proses isolasinya. Jadi pasien yang positif terkena COVID-19 itu bisa sembuh ya, Dok. Nah, apakah orang ini tuh bisa terjangkit untuk kedua kalinya sih, Dok? Nah, ini sebetulnya masih kontroversi. Jadi ada laporan penelitian terakhir dari Cina itu dia mengikuti 4 orang tenaga medis yang sudah dipulangkan. Jadi dia dinyatakan pemeriksaannya itu negatif dalam 2 kali pemeriksaan. Nah, begitu di follow up di minggu kedua atau ketiga kalau saya tidak salah itu diulang lagi periksa, ternyata mereka jadi positif lagi. Nah, itu masih perdebatan, kan jumlah sampelnya sedikit ya, cuma 4 orang. Itu yang diperdebatkan adalah pertama, apakah benar alatnya itu deteksinya positif? Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan memang mereka berempat ini masih mengalami infeksi, tapi kumannya itu tidak kambuh. Jadi kenapa dia positif lagi? Dianggap kekambuhan. Gitu. Jadi untuk teori infeksi kembali sampai saat ini semua ahli di dunia itu belum memiliki data yang cukup dan akurat sehingga belum ada kesimpulan bisa infeksi lagi apa enggak. Tapi ada laporan yang bisa positif lagi, yaitu yang di Cina itu. Bisa kambuh juga ya, Dok? Teorinya begitu, tapi belum terbukti karena kan cuma 4 orang itu yang kejadian. Sementara kan ini kan kita bicara 300.000 lebih pasien. Oke, Dok. Kenapa sih, Dok, pasien yang udah positif COVID-19 itu waktu udah meninggal, keluarganya nggak boleh melihat apakah virus itu masih bisa hidup lalu menyebar atau gimana, Dok?
Nah, jadi per tanggal 24 Maret 2020 itu WHO mengeluarkan panduan rekomendasi bagaimana fasilitas kesehatan itu menangani jenazah pasien-pasien yang mengalami yang meninggal dari COVID yang positif. Nah, dari panduan itu kita lihat bahwa memang karena banyak sekali hal yang tidak diketahui tentang virusnya, jadi WHO itu menyarankan kita memperlakukan jenazah yang sudah meninggal sebagai jenazah yang masih tetap bisa menginfeksi, sehingga pemakaian baju alat pelindung diri untuk petugas yang membersihkan harus tetap lengkap, kemudian petugas yang membungkus juga harus tetap lengkap pakainya, dan direkomendasikan juga untuk keluarga tidak menyentuh, mencium, dan kalaupun ingin melihat anggota keluarga yang dikasihi terakhir kali itu mesti pakai APD yang lengkap juga gitu. Mesti pakai itu kostum dari masker, kemudian kacamata, overall gitu ya Dok? Overall itu ya betul. Nah, yang mana itu sebenarnya kan terbatas juga, terbatas jumlahnya. Jadi ya kalau memang ada banyak cerita di luar sana yang mereka tidak bisa melihat jenazah sampai akhir, ya kemungkinan karena memang kebijakan dari masing-masing fasilitas kesehatan tentu berbeda bergantung pada ketersediaan alat pelindung diri. Tapi memang dari WHO sendiri menyarankan jenazah itu memang diperlakukan seperti itu. Demi kebaikan. Ya betul, dalam rangka menjaga kebaikan semua orang yang ada di sekitarnya. Dok. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Dok. Kita kan nggak pernah bisa lepas dari kehidupan sosial nih Dok. Walaupun stay at home, kita juga menerapkan social distancing. Nah, kita kan pasti butuh belanja untuk kebutuhan sehari-hari Dok. Contohnya kita beli kebutuhan di supermarket. Secara langsung kita kan pegang kemasan itu Dok, yang mungkin udah pernah dipegang oleh orang lain. Nah, itu berarti kita berpeluang terinfeksi, juga akan terjadi efek domino Dok. Terus, gimana cara memutus rantai penyebaran dari virus itu Dok? Jadi untuk yang belanja memang sebetulnya di negara-negara lain juga yang mengalami hal yang sama. Jadi kita data terakhir itu ada sekitar 180 negara lebih yang mengalami hal yang sama seperti Indonesia. Jadi memang dari pemerintah cuma memperbolehkan mereka itu keluar kalau bila mana ada hal-hal yang mendesak seperti beli obat atau beli kebutuhan dapur. Nah, bagi teman-teman nih yang merasa parno, menurut saya dijalankan saja rekomendasi yang dari WHO, yaitu cuci tangan dan tidak menyentuh wajah, hidung dan mulut ketika tangan kotor. Jadi kalau ditanya kemasannya itu kotor apa enggak, ya memang kita tidak tahu ya kemasannya itu bersih apa kotor, tapi setelah membuka kemasan misalnya, saran saya ketika di rumah setelah membuka kemasan langsung cuci tangan lagi kalau ingin mengkonsumsi barang yang dimaksud. Jadi rekomendasinya ya memang cuci tangan dan tidak sembarangan menyentuh bagian mata, hidung dan mulut ketika tangan masih kotor. Atau sebelumnya juga pakai hand sanitizer itu juga ngaruh ya Dok? Nah, sebetulnya hand sanitizer itu adalah ketika tangan kita itu tidak bisa menemukan air yang mengalir sama sabun. Nah, ini yang sering salah kaprah nih. Kadang-kadang sebenarnya ada wastafel sama sabun, tapi kita justru lebih memilih hand sanitizer. Sebetulnya lebih baik kalau kita cuci tangan itu dengan air mengalir dan sabun. Tapi memang ketika kita di jalan misalnya kan belum tentu ada wastafel. Ya, di situ fungsinya hand sanitizer, jadi bukan dipakai setiap waktu. Gitu. Berarti cari gampangnya sih Dok orang-orang ya pakai hand sanitizer itu. Iya, kalau pakai hand sanitizer boleh-boleh saja, tapi bukan yang utama. Yang utama itu tetap air yang mengalir sama sabun, cuci tangan, benar. Oke Dok. Dok, ini pertanyaan terakhir Dok. Pesan dokter untuk masyarakat Indonesia dalam penanganan COVID-19 ini apa Dok? Yang pertama, jangan panik karena selain banyak cerita tentang pasien-pasien yang meninggal, tentu lebih banyak juga cerita tentang pasien yang sembuh. Jadi kita mempertahankan supaya bagaimana
kita tidak jatuh ke dalam kondisi yang buruk. Caranya bagaimana? Yang pertama menerapkan pola hidup bersih sehat sesuai anjuran WHO, cuci tangan, kemudian untuk pemakaian masker hanya untuk yang bergejala. Jadi kalau kita orang sehat, kita tidak perlu pakai masker. Tapi kalau kita sakit, contohnya kita batuk atau pilek, kita sebaiknya memakai masker dan berdiam diri di rumah. Kalau perlu tidak perlu, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak tidak perlu keluar. Nah, kemudian yang kedua, menerapkan physical distancing sekarang istilahnya, tidak lagi social distancing. Jadi menjaga jarak 1 meter antar individu. Sebenarnya fungsinya itu, menurut teorinya itu, si virusnya ini bisa loncat sampai 1 meter. Nah, jadi kita menjaga jarak 1 meter itu supaya virusnya itu nggak nyampe ke kita kalau ada pasien yang batuk misalnya gitu. Nah, kemudian pesan yang lain adalah sebaiknya tidak menggunakan sarung tangan ketika melakukan aktivitas. Jadi banyak pertanyaan dokter awam itu, dok kalau saya belanja pakai sarung tangan plastik atau sarung tangan latex itu apakah melindungi saya? Tidak, karena justru nanti kuman-kumannya itu akan menempel di sarung tangan itu. Dan tidak semua orang awam terlatih untuk melepas sarung tangan, dan sebetulnya sarung tangan itu melepasnya itu ada teknik dan latihannya sendiri untuk petugas medis. Jadi tidak sembarang buka terus buang gitu. Berarti Jadi salah itu ya cuci dok? tangan saja. Yang pakai masker tangan itu salah ya dok? Buat Iya, sebaiknya tidak perlu digunakan gitu. Dokter, pemirsa Sobat Dokwang, itu tadi pesan dari Dokter Vincentius bahwa kita harus kemana-mana harus selalu pakai masker jika yang sakit flu yang disebutkan Dokter Vincentius tadi. Terus tadi juga harus mencuci tangan setelah beraktivitas dan harus jaga jarak antara orang lain minimal 1 meter. Nah, itu tadi yang disampaikan Dokter Vincentius. Tambahan dikit boleh? Oh iya, boleh dok, silakan. Kalau batuk dan flu, sebaiknya tetap berdiam diri di rumah, pakai saja aplikasi online yang sekarang banyak, belanja online, beli obat batuk misalnya online, dan kalaupun mendesak sekali minta bantuan keluarga untuk membelikan barang di luar, jangan kita yang keluar kalau kita sedang bergejala, karena ketika kita bergejala mungkin kita sudah punya virusnya dan bisa menularkan ke orang lain. Dan ketika kita bergejala, imun kita yang turun itu membuat kita lebih rentan terhadap infeksi kuman lain. Jadi sebenarnya ketika kita bergejala dan kita tidak keluar, kita melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Oke, terima kasih pemirsa dan Sobat Dokwang. Itu tadi diskusi dengan Dr. Vincentius. Tetap jaga kesehatan dan selalu waspada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa.